Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 30 September 2020. Aku mau ikut Yesus. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama kitab Ayub bab 9 ayat 1 sampai dengan 12, dilanjutkan dengan ayat 14 sampai dengan 16, dan Injil Lukas 9 ayat 57 sampai dengan 62. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, akhir-akhir ini banyak sekali kita melihat di mana orang yang mau ikut Yesus dan dibaptis. Pertanyaannya saudara, seberapa banyak yang dapat bertahan setia dan taat? Injil hari ini kita melihat ada tipe 3 orang yang mengikuti Yesus. Yang pertama saudara-saudara, seorang bertemu Tuhan Yesus di tengah jalan dan berkata, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Tetapi saudara-saudara, Yesus menanggapi dengan berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ayat 58. Banyak saudara-saudara orang mengejar mengikuti Yesus dikiranya serba enak. Semua akan lancar, diberkati dan berkelimpahan. Tidak ada sakit penyakit, tidak akan bangkrut, usaha akan sukses dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus mengingatkan konsekuensi yang harus diterima oleh setiap orang yang mau mengikuti Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang-orang itu, termasuk kita saat ini saudara-saudara, bahwa mengikuti Tuhan itu tidak hanya terasa enak, tetapi juga harus ada yang dibayar. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa serigala dan burung saja memiliki sarang, yaitu tempat tinggal. Akan tetapi anak manusia, Tuhan Yesus, tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Dengan kata lain saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dalam mengiringi Tuhan bukan berarti segalanya akan menjadi enak, tetapi harus ada yang dibayar. Orang pertama yang ingin mengikuti Yesus, kita tahu bahwa sungguh-sungguh mengikutinya seperti para murid. Nah, tipe orang kedua saudara-saudara yang ada di dalam Injil hari ini, yang diajak Yesus untuk mengikutinya, dengan meresponi dengan berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Ayat 59. Untuk orang kedua ini, saudara-saudara, sangat tidak jelas. Mengapa? Apakah sungguh-sungguh sedang berkabung atas kematian bapaknya? Atau mungkin saja sebenarnya itu adalah alasannya saja, yang artinya ia akan mengikuti Tuhan setelah bapaknya meninggal. Maka baru ia akan mengikuti Tuhan secara full time. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita lihat berapa banyak di luar sana seperti tipe orang kedua ini. Mau mengikuti Yesus kalau orang tuanya sudah meninggal. Saya harus menghormati dahulu orang tua yang masih belum percaya. Apakah kita demikian saudara? Tipe yang ketiga, tipe yang terakhir saudara, yang disampaikan di dalam Injil adalah meresponi ajakan Yesus dengan berkata, "Aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Ayat 61. Banyak saudara-saudara di luar sana, bahkan diri kita sendiri saat diajak untuk melayani Tuhan, mengemukakan dengan berbagai alasan saudara. Misalnya, saya akan mengikuti tetapi nanti
nanti setelah saya pensiun. Atau saya akan mengikuti Tuhan, akan melayani Tuhan. Tetapi nanti ketika saya sudah sukses di dalam pekerjaan dan sudah mengumpulkan banyak harta dan lain sebagai alasannya saudara. Di mana banyak perhitungan-perhitungan dan pertimbangan untuk mengikuti dan mengiringi Yesus. Bahkan saudara-saudara, banyak juga yang menyampaikan berbagai persyaratan-persyaratan di dalam kalimatnya mengatakan, saya akan mengikuti Tuhan, tetapi, atau juga saya akan mengikuti Tuhan jika. Tuhan tidak mau saudara-saudara kalimat-kalimat manis seperti itu. Tuhan ingin agar orang yang mau mengikuti Tuhan, ya mengikuti Tuhan tanpa klausul yang lain. Nah, bagaimana dengan diri kita saat ini saudara? Kita termasuk tipe yang mana? Adakah kita mengikuti dan mengiringi Yesus dengan penuh perhitungan, pertimbangan, dan persyaratan? Perhatikan saudara-saudara, jawaban Yesus yang cukup keras saat itu. Dan ini berlaku juga bagi kita semua, bagi saya dan saudara pada saat ini. Apa kata Yesus? Setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ayat 62. Jadi saudara-saudara, setiap orang yang dipanggil untuk mengikuti Tuhan tidak boleh lagi mengingat-ingat yang ada di belakangnya. Paulus sendiri meninggalkan segala sesuatu yang ia telah miliki sebelumnya untuk dapat mengiring Tuhan Yesus. Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Bahkan segala sesuatu yang lain itu dianggap seperti sampah yang tak berguna dan tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan ia dapatkan nanti. Filipi 3 ayat 8. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, apakah kita siap mengikuti dan mengiring Yesus? Maukah kita meninggalkan semua yang ada di belakang kita dan mengikuti Yesus? Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dengan renungan hari ini, kita mau mengikuti dan mengiring Yesus dengan setia dan taat tanpa ada perhitungan-perhitungan, pertimbangan-pertimbangan dan persyaratan. Mari kita mau mengikuti dan mengiringi Yesus dengan penuh kerendahan hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.